Isunya STIS mau lepas dari PPS tuh bener gak sih, Pak? Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Selamat datang di Podcast Sedap Statistik Edukasi DAPS bersama Profesor Pertama STIS, Bapak Setia Pramana. Selamat datang, Pak. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Kayaknya sibuk banget ya, Pak. Terima kasih udah diundang lagi ke ruangan saya lagi nih. Bikin di ruangan Bapak Setia dulu. Gimana Pak kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah ya. Gimana, makin sibuk apa gimana nih, Pak, jadi profesor? Sibuk ya. Ya, kalau di BPS nggak ada yang nggak sibuk kan, pasti sibuk semua. Oh, STIS bagian dari Adanya- PPS ya, Pak? Kok ketawa? Sibuk dan sibuk sekali kan. Oh, siap. Tentunya SS bagian dari BPS lah. Tapi ya kita ikut seneng juga sih ya. Kita akhirnya punya profesor di STIS di kampus kesayangan kita, Profesor Pertama Setia Pramana. Tapi sebenarnya profesor tuh apa sih, Pak? Maksudnya kenapa kita baru punya profesor nih dari 60 tahun STIS itu berdiri, kenapa Bapak bisa jadi profesor pertama tuh, Pak? Sebenarnya 64 tahun STIS itu berdiri, kenapa akhirnya ada profesor nih, Pak? Sudah apa yang terjadi, Pak? Oke, jadi profesor itu kan sebenarnya jabatan fungsional tertinggi untuk dosen ya. Jadi dulu itu ada kalau kita bicara dosen itu ada dari asisten ahli, kemudian masuk ke lektor kepala, baru masuk ke guru besar atau profesor. Disitulah guru besar. Kenapa baru? Karena memang sebelumnya belum ada formasi untuk guru besar tersebut gitu. Kita asumsinya masih paling tinggi adalah waktu itu masih lektor kepala. Nah sekarang sudah ada formasi, saya lupa KPK-nya tahun berapa ya. Itu udah ada formasi bahwa ada 2 formasi guru besar berdasarkan analisis jabatan dari BPS bahwa kita bisa menyiapkan 2 posisi untuk guru besar. Oh, jadi ketika itu kenapa nggak dari dulu sebenarnya, Pak? Kenapa sekolah kedinasan itu nggak dari dulu meluangkan kayak tempat untuk profesor? Bedanya sama kampus-kampus pada umumnya kayak UI atau kampus besar lainnya dibandingin sama kampus kedinasan itu apa sih, Pak? Kenapa kita itu baru punya profesor? Dan kayaknya kedinasan ini baru 2 ya, Pak, yang punya profesor ya, Pak? Nah kalau kita bicara kedinasan, kalau di kita ya di Iya, S2 ya sekarang. Nah kalau memang kita bicara kampus kedinasan itu, nah kita bicara konsepnya apa? Apakah yang di bawah kementerian itu kampus kedinasan atau yang bisa memberikan memberikan ikatan dinas gitu dia langsung gitu. Karena tidak semua sebenarnya kampus di bawah kementerian kita sebut PTK perguruan tinggi lain ya selain dari kementerian Dikbud itu belum tentu dia kedinasan. Ya seperti ada politeknik kesehatan itu kan dia bukan kedinasan. Hingga atau beberapa sekolah tinggi yang memang dia di bawah kementerian atau lembaga itu belum tentu sekolah kedinasan. Itu bedanya sih dengan universitas lain. Kalau dari sisi pengangkatan profesornya? Kalau pengangkatan profesor sebenarnya nggak ada beda, sama saja sebenarnya. Tapi kenapa bedanya? Beda itu dilihat dari kebutuhan. Kalau kita bicara sekolah-sekolah di bawah kementerian, selain dari sekolah umum seperti universitas, bedanya adalah kalau ini adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalkan seperti politeknik imigrasi misalkan. Itu kan buat untuk kebutuhan memang di imigrasi yang tidak ada di kampus-kampus lain. Jadi adanya sekolah tinggi atau perguruan tinggi di bawah kementerian itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk kementerian tersebut. Seperti sekolah tinggi teknologi perhubungan ya, STTD ya, teknologi perhubungan darat lah misalnya. Nah itu juga khusus untuk nanti kenyapan untuk pegawai di Kementerian Perhubungan misalkan, seperti itu. Oh, mereka semua punya profesor, Pak? Ada yang tidak. Dan memang tergantung dengan pengajuan dari masing-masing tadi, apakah sudah dibutuhkan guru besar, dan juga tergantung dari analisis jabatan yang ada di situ. Jadi akhirnya kita realize kalau kita butuh profesor gitu ya, Pak? Yes. Tapi sebenarnya kita itu masih bingung sih, Pak. Profesor di STS itu jangkauannya, maksudnya tugasnya apa sih, Pak? Kayak kita kan tahu kalau Profesor Dumbledore itu, Profesor Agasa kalau di Conan. Nah, kalau Profesor Setia Pramana di STS itu apa, Pak, jangkauan tugas? Profesor itu sebuah jabatan dan Iya. tanggung jawab seperti apa yang dipegang oleh profesor di sekolah kedinasan STS, Pak? Nah, sebenarnya tanggung jawab untuk profesor dimanapun sama, yaitu adalah kalau kita bicara dosen itu kan ada tiga komponen utama.
perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, mengajar dan pendidikan. Kemudian kedua adalah penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, sebenarnya komponen sama sebenarnya. Komponen dari ketiga itu untuk dosen dari level bawah. Komponen dosen Iya, jadi untuk ini komponen untuk tugas-tugasnya. Tugas ya, tugasnya ada cakupan pengajaran. Ya, cakupan pengajaran. Jadi pengajar itu dia harus mengajar, dia melakukan pengajaran pendidikan kepada mahasiswa. Dan juga yang kedua adalah memberikan bidangnya penelitian. Kemudian yang ketiga pada masyarakat. Hanya memang yang membedakan antara beberapa misalkan asisten ahli, kemudian dengan lektor, ada lektor kepala, kemudian profesor adalah proporsinya dia di mana harus. Kalau memang profesor sebenarnya yang paling banyak ditekankan adalah novelty output dari sisi riset dan juga pengajarannya juga. Jadi novelty-nya dan juga beban untuk meneliti jauh lebih banyak dibandingkan dengan dosen yang lainnya. Jadi output-nya adalah tidak hanya dari sisi jumlah, quantity, tapi kualitas juga yang harus diharapkan. Jadi untuk mencapai posisi guru besar, tentunya ada syarat-syarat. Syaratnya dia harus punya publikasi di beberapa jurnal dengan level tertentu, dan juga bisa ada beberapa ya, kemudian jurnal, kemudian juga sudah melakukan pengajaran, sudah melakukan pembimbingan, sudah melakukan pengabdian masyarakat, dan tentunya nanti arah cakupannya adalah guru besar ya tadi juga membimbing dosen yang di bawahnya untuk bisa melakukan kegiatan yang jauh lebih bagus dibandingkan itu. Lebih bagus tuh kayak gimana Pak? Internasional, riset internasional. So drone checking internasional ke depannya gitu ya Pak? Ya betul. Jadi gini, cakupan kalau kita bicara cakupan riset gitu ya, kolaborasi riset itu penting. Tadi internasional wise gitu ya, dengan internasional, kemudian juga dengan topik-topik yang mungkin juga dia lebih sifatnya baru, keterbaruan, belum pernah ada orang lakukan misalkan. Oh gitu. Iya, harus ada keterbaruan di sana. Dan juga ini sebenarnya seperti dokter juga, dokter harus ada keterbaruan, tapi profesor juga diharapkan dia ada khusus di situ. Jadi ada di bidang tertentu yang dia mastering di sana. Jadi profesor itu bukan berarti dia tahu semua, gitu. Biasanya dia fokus pada satu topik bidang yang itu harus dilakukan untuk melakukan penelitian. Satu topik, berarti kalau profesor setiap Pak Prof ini topik apa Pak yang difokus? Ya sebenarnya, nah itu dia. BPS itu saya kalau ditanya nih, tanya istri saya nih, fokusnya kemana sih? That's very good question gitu kan. Saya nggak fokus juga gitu. Tapi at least gini, fokusnya apa? I'm focusing on the statistic methods. Nah, implementasi bisa kemanapun. Itulah kelebihannya di orang statistik, dia bisa bermain dimanapun, topiknya di mana. Basicnya saya kan di bidang medical ya, medis di situ ya. Bagaimana awalnya untuk ketika data-data tersebut yang banyak, kemudian analisis dengan berbagai metode statistik itu kita fokus untuk riset di sana. Kemudian berganti saya kembali ke Indonesia, bekerja di BPS, kemudian riset di APS gitu kan. Dengan STIS itu fokusnya juga penggunaan metode statistika untuk teknologi dan juga untuk case yang saat ini sedang jadi fokus seperti misalkan citra satelit ya, kemudian MPD ya, itu kan juga case-case. Jadi fokusnya selalu berubah dari ya, tapi metodenya tetap sama. Kalau kita bicara metode sama kan, misalkan gini, ada kesamaan misalnya gini, small area estimation itu sebenarnya background-nya mixed model. Mixed model itu sebenarnya background kami pakai waktu di modeling itu S2 saya tuh terkait dengan data-data medis gitu. Dan itu ternyata implementasi di SAE. Jadi ngerti lah gitu. Jadi metodenya tetap background sama, regresi tetap sama. Regresi bisa digunakan di apapun ya. Bisa di manapun, di case apapun. Sehingga basicnya memang di metodologinya gitu. Bukan di topik misalkan pendudukannya, kemudian di manajerial. Nah, kalau manajerial tuh ahlinya tuh Prof. Hardius, profesor dalam manajemen misalkan, dia ada di sana. Tapi saya lebih fokus ke metodologinya. Menarik sih Pak. Jadi kan sebenarnya STIS tuh sekarang ruang untuk profesor tuh ada dua ya Pak. Apakah dua ini tuh ada kayak spesifik ilmu yang harus misalnya profesor yang boleh diangkat di STIS itu di bidang ilmu tertentu atau boleh apa aja gitu Pak? Benar sekali. Memang kalau kita bicara guru besar itu biasanya harus tergantung dari kebutuhan dari institusi. Jadi ada apakah profesor apa saja yang kita rancang. Nggak boleh misalnya ada profesor bidang kesehatan ada di STS tentunya. Nah, kemudian ya karena kan bidangnya adalah misalnya kedokteran nggak mungkin di situ. Yang menentukan itu? Yang menentukan itu kita tergantung BPS-nya, BPS STIS kemana kita bisa
bisa bergerak. Kemudian dibutuhkan tentunya profesor tidak hanya kalau kita bicara sekolah tinggi atau perguruan tinggi kalau seperti STIS itu kan tidak hanya terkait dengan statistik, tapi juga dengan ekonomi sebenarnya memungkinkan juga. Kemudian kependudukan, komputasi jelas memungkinkan di sana. Jadi topik-topiknya sebenarnya kita yang ada formasi-formasi yang sudah kita define oleh pimpinan BPS STIS juga. Sebetulnya apa ada waktu yang jangka ke depan. Kemudian apakah statistik sudah ada, kemudian nanti bidang guru besar bidang ekonomi misalkan, statistik ekonomi bisa juga masuk. Saat ini memang dua-dua. Kedepannya kalau memang memungkinkan, analisis jabatan yang memungkinkan, itu ya kita bisa nambah sebenarnya. Oh, jadi profesornya bisa lebih dari 2 gitu ya, Bisa. tergantung kebutuhan dari BPS-nya. Iya, BPS. Karena gini, guru besar itu sebenarnya bukan the end of the journey ya. Actually the beginning of very long journey gitu kan. Kalian tahu Aris tahu nggak kalau profesor itu pensiunnya tuh umur 70 tahun. Kalau di sini semua baru tahu 70 tahun ya. Tapi nggak apa-apa sih, bahkan berarti saya umur 45 tahun jadi profesor. Berarti masih ada 25 tahun lagi. 5 tahun penelitian ya, Pak. Dan saya baru saya dapat profesor itu setelah 20 tahun bekerja. 22 tahun. See that in the middle. Jadi ini beginning of the story gitu. Ada chapters. Tapi kan nggak masalah sih, Pak, kayak Joe Biden sama presiden-presiden Amerika juga 70 tahun ke atas gitu kan. Masih pinter-pinter aja sih mereka kan. Tapi emang jadi perjalanan yang sangat panjang ya, Pak. Tapi menarik sih, Pak. Terus apakah ketika seseorang itu mendapatkan sebuah istilah profesor itu apa sih, Pak? Jabatan atau apa? Ya, jabatan. Ketika seseorang itu mendapatkan jabatan profesor itu apa akan selalu menjadi vice director ya di Polstat STI? Oh, nggak salah. Sebelum vice director kita kan juga belum ada guru besar juga ada vice director. Ya. Nah, jadi saat ini kan yang diminta sekali lagi nih ketika kita ada di sebuah instansi institusi pemerintahan terutama pada diberikan tugas ya kita harus terima tugas tersebut. Jadi saya diminta oleh pimpinan DPS untuk nanti membantu direktur yaitu Ibu Dr. Erni untuk di bidang akademik. Nggak harus profesor di sana. Kemudian bidang 2 itu Prof. Harius. Artinya profesor tuh bisa menempel di jabatan apa aja juga, Pak? Misalnya jadi kepala STS-nya profesor nanti. Nah, betul. That's very good question. Kalau ini kan dia jabatan fungsional. Ya. Nah, fungsional. Nah, sedangkan seperti yang jabatan-jabatan vice director atau director itu adalah sebenarnya jabatan bukan struktural, real struktural, tapi dia struktural yang ada di perguruan tinggi. Jadi gini, fungsional tetap, tapi dia dikasih tugas tambahan. SK saya itu gini, saya profesor dengan tugas tambahan adalah sebagai tugas tambahannya itu wakil direktur ya, tugas utamanya profesor. Ya, karena gitu. Nah, sedangkan nanti gini, misalkan kita ada profesor, misalkan dia ditugaskan sebagai struktural, misalkan ditugaskan sebagai deputi. Ya sebenarnya profesor udah nggak, dia udah harus lepas gitu sebenarnya. Oh, tapi dia batasannya? Jadi dia udah struktural masuk ke misalkan ada profesor masuk ke deputi. Ya, deputi. Profesornya harus dilepas. Profesornya dia diberhentikan sementara. Fungsional, karena fungsional struktural nggak boleh tabrakan gitu ya, Pak. Ada beberapa yang boleh sebenarnya, beberapa fungsional. Saya lupa, ada jaksa boleh, dulu dosen boleh sebenarnya, peneliti boleh sebenarnya dulu ya. Oh, dia desional peneliti ya. Kalau menteri, Pak? Nah, itu saya belum pernah pengalaman gitu. Untuk pajak kalau tahun kan mungkin bisa dicoba gitu. Oke, kita ngobrolnya STIS nih, Pak. Sebenarnya kalau Bapak sebagai profesor nih, Pak, Bapak ingin membawa STIS ini kemana, Pak? Nah, sebagai apa? Di jabatan tertinggi akademik ya di STIS. Bapak mau bawa kemana? Tentunya kita bicara STIS tidak terlepas dari tempat kita berinduk, yaitu adalah BPS. Kan. Kemana perginya? Tentunya itu kita sesuaikan dengan BPS tentunya menyesuaikan dengan arah visi dari pemerintah itu sendiri. Ya, gitu kan. Kita lihat terus itu ya. Pemerintah itu punya pola, punya rancangan selama berapa tahun ke depan. Kemudian RPJMN dan sebagainya akan ditentukan dari kegiatan-kegiatan dari BPS. STIS mensupport untuk kegiatan tersebut. Support untuk supaya kita bisa menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mendukung kegiatan statistik yang ada di BPS maupun di Indonesia secara umum.
Karena kedepannya STIS tidak hanya untuk BPS tentunya. Nanti kita juga bisa akan memberikan output kita, SDM kita untuk kementerian lain. Jadi juga mau salah kan lulusan yang ini sudah ada yang Jadi lulusan ETS udah nggak harus ke BPS Pak, karena kebutuhan dari kemampuan lembaga itu kementerian lembaga itu sangat banyak ya. Tapi isunya STIS mau lepas dari BPS tuh bener gak sih Pak? Enggak ada itu. Ini sudah gini. Jadi ada PP 57 ya yang terakhir tahun 2023 itu mengatakan bahwa memang ada harus di perguruan tinggi kedinasan itu ada beberapa yang harus kita review. Yang pertama optionnya adalah dia menjadi perguruan kedinasan, dan kedinasan itu adalah mengelola yang sekolah tinggi kedinasan itu adalah mahasiswanya adalah sudah pegawai negeri berdasarkan takaran itu. Jadi mahasiswa sudah pegawai negeri atau pegawai negeri. Oh iya. Yang opsi yang kedua adalah tentunya tuh saya kan masih belum jadi pegawai negeri sekarang. Yang kedua adalah tetap buat tinggi di bawah kementerian yang fokus untuk memberikan fokus kepada kebutuhan, mensupport kebutuhan dari kementerian atau lembaga tersebut. Oke. Nah, yang ketiga adalah sekolah tinggi tersebut atau perguruan tinggi tersebut diakuisisi oleh atau diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Itu ada 3 pilihan tersebut. Ada dievaluasi. Opsi ada seperti itu dari PP-nya. Nah, kami berdasarkan arahan dari pimpinan juga melihat bahwa ini saat ini juga nih sedang fokus, terutama teman Bapak Ibu dosen yang saat ini ada di STIS. Kebetulan saya juga diminta oleh pimpinan BPS dan juga STIS untuk mencoba merubah atau mereorientasi kurikulum dari STIS supaya kita bisa jadi unik yang berbeda antara universitas yang lain yang memiliki program studi statistik. Statistik kita harus unik. Kenapa? Karena kalau itu nggak unik, berarti kan bisa jadi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi di luar dari kementerian. Unik itu maksudnya gimana Pak? Unik karena gini, memang kebutuhannya BPS misalkan atau statistisi yang ada di BPS itu cuma bisa disupport oleh kita. Contoh misalkan imigrasi, teknik imigrasi. Itu kan imigrasi nggak ada yang bisa mensupport bahwa kegiatan-kegiatan imigrasi yang ada di kantor-kantor imigrasi. Sebagian besar yang mensupport adalah sekolah tinggi imigrasi. Sekolah tinggi ilmu imigrasi. Ya. Dan yang mensupport BPS kita karena kita unik statistik gitu. Di mananya? Nah, itu yang harus sedang kita fokuskan. Uniknya di mana sih? Uniknya pertama adalah bahwa ini kita statistik ofisial. Beda dengan statistik yang dari universitas lainnya. Yang kedua, nanti uniknya adalah kita itu lebih fokus pada akuisisi fokus pada penyiapan data collection, ambil data dan sebagainya. Itu sih sebenarnya di laporan. Jadi kita bisa banyak fokus sebenarnya, bisa banyak uniknya. Yang nanti jadi pembeda tentunya antara STIS dengan universitas lainnya, dengan statistik di universitas lainnya. Itu sedang kami olah sebenarnya, dan sesuaikan kebutuhan dari BPS dan juga dari kementerian atau lembaga lainnya. Yang harapannya nanti tidak hanya untuk BPS tapi juga untuk KL. Menarik sih Pak. Jadi yang diajarkan di STIS gimana caranya jadi unik untuk menopang BPS gitu ya? Ya, Kurang lebih. karena kalau Jadi kalau nggak unik nanti bubar gitu. kalau bikin unik maka bukan bubar sih sebenarnya, akan tetap ada. Ini mungkin akan tidak di bawah BPS, itu yang kemungkinan yang itu. Oh, ada kemungkinan itu Pak? Iya. Di bawah. Tapi saya rasa kita unik sekali karena saya sendiri bisa melihat data analitik kita terkait dengan misalkan data official statistik. Kita punya mata kuliah statistik official. Kemudian untuk D3 itu ada mata kuliah misalkan UBINAN, itu nggak diajarin tempat lain ya, metode survei, kemudian perancangan survei dan sebagainya mungkin berbeda dengan program studi statistik lainnya. Dan kita kan ada arahnya nanti akan berubah menjadi misalkan program studi statistik resmi negara misalkan, karena memang statistiknya seperti itu. Terutama misalkan pelajaran neraca. Nah, itu kan nggak ada di kampus yang lain itu. Kampus lain ada beberapa sih kita identifikasi, tapi tidak seberat atau tidak bobotnya itu tidak sebagus di STIS lah, saya lihat. Jadi unik kita di situ. Nah, ini kita harus mencoba meyakinkan pada pemerintah
sama misalkan Kemenpan RB bahwa memang Unik dibutuhkan. dan dibutuhkan. Dibutuhkan sih pasti jelas dibutuhkan. Rasanya uniqueness itu yang harus kita tekankan di sini. Nah, uniqueness itu harus kita lihat juga dengan kebutuhan BPS sebenarnya. Berapa sih kebutuhan BPS? Apakah di level D3 saja, apa di level D4 dan sebagainya. Jadi akan terus berubah ya Pak tiap tahun kebijakannya, apakah ada D3 atau ada mungkin nanti ada D1 gitu? Kalau jumlahnya, kalau ini mungkin nggak berubah setiap tahun ya, tapi mungkin karena ada kita merespon ada PP tersebut, kita harus melakukan perubahan dalam waktu dekat ya. Sebenarnya BPSDS sudah melakukan perubahan kurikulum di tahun 2020, itu juga sudah diskusi dengan stakeholder dan shareholder terkait seperti seperti Pusdatin, kemudian juga BPS sudah diundang, ada tracer study juga yang dari tracer study lihat kira-kira materi apa yang dibutuhkan, dan tentunya dilihat juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di kementerian. Dan itu tiap tahun berubah Pak atau gimana? Enggak. Kalau kurikulum sebenarnya nggak bisa tiap tahun berubah, pasti ini kan ada masalah, ada. Jadi kita nggak bisa dengan misalnya kita lagi butuh data visualization tiba-tiba ada mata kuliah Nggak bisa. nggak bisa. Oh jadi benar-benar udah Nggak bisa langsung, maksudnya ada proses di sana. Jadi proses biasa ada proses tadi, kemudian kebutuhannya apa, berasal dari kebutuhan yang kita tarik sebenarnya. Oh ternyata DPS butuh influencer gitu. Misalnya ada kuliah influencer gitu, itu prosesnya ada gitu ya Pak, sampai Ya. ada mata kuliah influencer gitu. Misalkan ya, misalkan statistisi dan sebagainya. Dan yang harus ditekankan adalah gini, tadi kan influencer, oke lah influencer, atau misalkan sebagai BPS membutuhkan pesulap. Ya kita jangan ngambil dari STIS. Kebutuhan itu pasti lihat yang mana kebutuhan, misalkan sebagai influencer misalnya, sebagai manajer misalkan, atau sebagai analis kebijakan atau analisis SDM. Oke. Kan kebutuhan itu tidak harus melulu disupport oleh STIS. Oh, Bisa disupport oleh Pak, bisa gitu Pak. Jadi kita mahasiswa STS di kuliah di STAN misalnya. maksudnya nggak gini, pegawai kita BPS nggak harus dari STIS kan, bisa jadi misalnya dari kalau begitu bendahara harus dari STAN. Di sana butuh terkait dengan Kirain ada mata kuliahnya kita ngambil di IPDN atau di STAN, tapi dia tetap mahasiswa STS nggak gitu ya? nggak bisa Oh juga. nggak bisa kalau kebanyakan. Kalau isi kebanyakan, stres ya mahasiswanya. Stres masuk sekarang, udah stres. Nah, yang ada beda saat ini adalah gini ya. Mungkin yang tahun ini sudah mulai adalah kegiatan magang. Magangnya ketika mereka tingkat 3. Kebetulan tadi saya sebelum kesini tuh mampir ke BPS DKI, BPS Jakarta Pusat untuk ngecek kegiatan magang tingkat 3 ya. Di 3 Magangnya di magang itu masuk kuliah. Oh gitu Pak, ada SKS lagi tuh. Ada SKS-nya. Semacam PKL gitu. Iya, PK ada lagi. PKL ada lagi, magang ada lagi. Magang itu di tahun Di tahun ketiga, itu program baru Pak. program baru. Oh gitu. Dan itu magangnya cuma di PPS ya Pak? Nggak boleh sebut merek ya, nanti aku sensor. Atau di tempat-tempat tertentu. That's very good question, betul kan? Kemana? Apakah BPS sementara kita BPS? Apakah BPS? Tentunya kali ini adalah sekolah di kementerian, sekolah pemerintah di bawah lembaga. Kita harus fokus pada kemana lulusan kita akan ditempatkan. Oke kan? Karena dia magang itu tujuannya apa? Supaya dia mengerti kegiatan apa yang dia lakukan ke depannya, lapangan seperti apa, sehingga dia blend dengan kegiatan kerjanya sebelum dia lulus. Tapi menarik sih Pak, kalau kita lihat STS sekarang kalau dibandingin dulu, bahkan teman-teman mahasiswa STS sekarang itu skripsinya ada yang udah sampai ke jurnal-jurnal gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi setelah skripsi nggak berhenti sampai situ, diolah kembali sampai publis di jurnal. Sampai selevel itu STS sekarang Pak? Nah, itu tidak semua tentunya, kita boleh. Jadi memang kalau kita bicara level D4 ada KKNI-nya, dia nggak sampai di level mana yang kita bisa terikat. Iya, nggak boleh sebenarnya. Artinya gini, kita tidak boleh request more than apa yang kita ekspektasi. Tapi kalau dia memang memungkinkan bisa, ya boleh saja. Setelah skripsinya gitu, kayak ada fase lebih lanjut gitu. Dan sekarang selalu ada gitu tiap tahunnya. Jadi kayak mahasiswa yang publish. Bahkan diarahkan. Karena kayaknya dulu kita berhenti di fotokopian aja gitu skripsi kita. Nggak sampai publish ke jurnal gitu. Nah, betul. Nah, sekarang jurnal kita sudah masuk, barusan kemarin masuk ke Rama. Rama itu kayak sistem yang ada di Dikti yang nanti terkoneksi, semua skripsi kita bisa terkoneksi dengan Dikti. Semua skripsi Ya, sedang kita coba. Oh, sedang dicoba. Sudah terkoneksi, sekarang coba diambil. Jadi semua hasil skripsi mahasiswa itu akan terekam di situ ya Pak? Iya.
Jadi nggak berhenti di fotokopian aja sih. Nah gini, sebenarnya gini. Sekarang juga mungkin dulu bisa nggak tahu ya. Ini jadi sebuah paper saja atau jadi sebuah publikasi skripsi saja gitu ya. Kedepannya kan kita inginnya adalah ini adalah juga jadi tempat guna. Jadi hasil yang sudah dibuat jadi skripsi bisa diimplementasikan. Contoh paling simpel adalah kegiatan di DAPS kan semua mostly adalah dari basicnya dari skripsi mahasiswa. Dari kita big data terutama. Ya, kegiatan big data dari kita di DAPS di awal itu kan dari skripsi. Ya kan, dari skripsi kemudian digunakan Memberdayakan mahasiswa. ya kenapa itu Iya, benar, itu salah satu contoh yang match ya Pak. Kebutuhannya apa, mahasiswanya explore. harus begitu mahasiswa explore sebenarnya bahasanya sebenarnya mengeksplorasi sebenarnya bukan sebenarnya ya intinya dia mencoba mahasiswa untuk melaksanakan apa yang jadi tugas dia menggunakan knowledge yang didapatkan. Ya sekarang kan ada nih mahasiswa di saya lagi di sini di bingung Itu magang. bukan itu mas skripsi. Mau skripsi dia mencari tema. Udah. Tema dia adalah bantuin kegiatan khusus untuk e-commerce kan. Sehingga dia belajar di sini apa yang dia dapat itu kan bisa dilakukan untuk skripsi dia. Terakhir nih Pak, sebenarnya masih banyak yang pengen kita obrolin tentang profesor, tentang bahkan pastinya bagaimana perjalanannya bisa sampai jadi profesor. Emang itu jilid 2 kali ya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, benar nggak sih Pak isu yang bilang kalau mahasiswa kedinasan atau mahasiswa di kasusnya di sini itu STS itu mau sebenarnya lebih dicetak menjadi mahasiswa jadi penurut daripada mahasiswa yang cerdas. Bapak bisa klarifikasi benar nggak sih isu kayak gitu Pak? Harusnya yang saya nanya itu isu dari mana? Itu isu kabar burung yang lewat di kantin. Benar nggak sih Kak? Sebenarnya lebih dibutuhkan orang penurut dibandingkan orang yang pintar. Kalau dari sudut pandang profesor gimana tuh Prof? Gini, kalau kita bicara nih, kebetulan kami juga di STIS sekarang sudah melihat bahwa yang penting itu adalah balance antara knowledge dengan karakter sebenarnya. Karakter, kalau karakter itu kan nurut atau tidak itu karakter. Kita nggak bisa menurut atau tidak karakter. Pendidikan karakter itu penting sebenarnya. Karakter itu tidak hanya nurut atau tidak, bagaimana dia kemampuan dia kolaborasi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang, itu yang menjadi penting sebenarnya. Pengalaman saya ini di luar dari penjelasan atau tidak ya. Pengalaman saya ketika nanti bekerja di luar setelah luar dari kampus gitu ya. Knowledge itu penting, tapi tidak sepenting dari karakter kita. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bisa menghormati orang lain, bagaimana kita bisa memperhatikan norma yang ada, lingkungan itu jauh lebih penting sebenarnya. Itu. Jadi STS itu mau tidak hanya mencetak orang pintar, tapi berkepribadian baik. Ya, kayak gitu Pak. Ya. Kita bukan penurut ya Pak, tapi kepribadian baik, berakhlak yang dari apa sih? Berakhlak itu apa sih manis? Itu moto kita sebagai PNS ya. Ya, kalau bicara nurut juga sulit ya. Nurut itu juga nurut di level mana itu kan. Nurut itu kan bukan berarti dia semuanya lakukan, dia harus bisa juga memberikan saran atau kalau yang tidak benar ya kita harus bisa melakukan merespon sebenarnya. Kalau saya rasa nurut sih enggak lah, itu berkarakter lah. Ya, berkarakter. Karakternya apa? Ya dia punya karakter, ada core value. Tidak hanya sebenarnya tidak hanya di pemerintah, semua apalagi perusahaan ada core value dari perusahaan tersebut ada kan. Barusan yang kita diskusi bahwa mahasiswa itu core value-nya apa misalkan ada beberapa kementerian dia punya core value-nya, dia harus begini. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan atasannya, bagaimana dia berinteraksi dengan rekannya, bagaimana dia berinteraksi dengan pihak lain kan juga butuh itu. Itu saya lihat lack of yang saat ini, lack karakter. Jadi kurang karakter. Kebetulan Pak Dr. Anang, Jonas Anang kan bagian kemahasiswaan itu kami bekerjasama hand untuk memastikan bahwa antara balance antara kemampuan dia akademik dengan kemampuan karakter dia itu sejalan. Sama aja sebenarnya ada orang pintar tapi dia tidak berkarakter. Kalau dibilang kan kalau ini bahasa orang Jawa nih, watuk itu bisa diperbaiki ya, tapi watak itu nggak bisa dibenahi. Watuk batu. Bisa diperbaiki, bisa diobati. Jadi watak kayak watak tadi.
Iya, susah diobati gitu kan. Memang dia dan itu kan di-develop dari kecil gitu kan, dari kecil, dari pendidikan gitu. Itu yang sebenarnya, saya lihat. Jadi pendidikan itu kan tidak hanya memberikan, knowledge, tapi juga memberikan karakter. Karakternya apa ya? Dia harus karakter-karakter yang kita harapkan sesuai dengan norma-norma yang ada dari, kementerian misalkan atau lembaga tersebut dan juga pemerintah yang ada. Nilai-nilai. Ya, jadi kalau dibilang nurut itu isu dari mana? Well, tidak, itu cuma isu ternyata ya, udah diklarifikasi oleh Bang sore langsung. Tapi yang penting adalah gini, benar karakter itu juga, nanti harus sejalan dengan pendidikan karakter yang ada di mana alumni tersebut akan ditempatkan. Siap. Masih di BPS, kita udah bagus buat ternyata di BPS, ternyata, yang kita masukkan ternyata di proses mencari statistik itu dari awal sampai akhirnya tidak sesuai gitu, ada yang ngerubah nilainya, saya nggak tahu ya, saya nggak bilang di BPS ya. Kemudian disesuaikan misalkan, itu kan di Wakanda, ya kan? Di Wakanda. Itu kan karakter yang sudah kita desain dari awal, kemudian ternyata di tempat dia bekerja pun berubah. Nah itu juga harus dilihat. Jadi jangan sampai ada isu mahasiswa Indonesia tuh setelah lulus dia tidak berkarakter, tapi setelah dia 10 tahun bekerja di satu tempat gitu kan, bisa jadi kan sebenarnya pewarnaan itu tidak hanya dari STS dan tempat di mana dia akan bekerja. Makanya harus sama inline sekitar antara karakter di STS dengan ada di situ. Dan penting di kerja itu kerja sama tim. Terus biasanya kalau ada yang karakternya bermasalah di satu tim itu nggak ada di PPS tuh pegawainya baik semua. Jadi ada di kantor di negara Ethiopia kalau nggak salah gitu Pak, kalau ada pegawai yang bermasalah itu bisa merusak seluruh tim gitu Pak. Ya, itu dia sebenarnya. Jadi itu yang jadi penting sebenarnya bagaimana karakter gitu. Karakter dia siap tidak. Karakter tuh nggak harus nurut. Ya, harus nurut. Bisa jadi dia punya karakter yang kuat gitu ya, sehingga dia bisa merespon sesuatu yang tidak seharusnya dengan baik. Siap. Itu mungkin Pak Setia, itu dulu mungkin. Terima kasih Pak Setia. Profesor Setia Pramana, terima kasih sudah udah meluangkan waktunya buat kami, buat sharing. Terima kasih yang datang. Ada sesi kedua, nanti kita bahas Stockholm News, kita bahas Swedia Pak. Nanti kita bisa Belgia. banyak sebenarnya, seperti tadi kan sudah cerita sebenarnya bagaimana kurikulum kita ke depannya. Siap. Penguatan di mana, itu yang butuh feedback seperti apa, dan tadi apakah kita mampu menjadi lead untuk NSO di region sebenarnya. STS itu kan kita mau membuat UN Big Data Hub atau sektor di STIS, di BPS ya. Oh gitu. Ya, itu kan menunjukkan bahwa kita sudah punya kekuatan yang cukup sangat diperhatikan di region dan nasional. Jadi kalau saya statement adalah kita harus merubah pola mindset kita yang tadinya misalkan STS atau statistik atau BPS itu ya kayak gini aja gitu ya, atau tidak bukan posisi yang kuat gitu ya. Artinya juga kita lihat bahwa BPS sudah diberikan kepercayaan. Saya rasa nanti posisi kita ke depannya akan jauh lebih kuat, dan mindset bahwa kita itu jauh lebih bagus daripada saat ini itu harus kita tanamkan. Jadi tidak hanya di level nasional, tapi juga di level internasional. Terus tadi pagi WA dengan salah satu dari tim untuk kerjasama dengan Kemenlu terkait dengan capacity building di region. Saya bilang Indonesia itu harusnya menjadi tempat di mana orang menjadi patokan di sana. Jadi patrun itu udah best practice statistik yang ada, itu ada di Indonesia. Stop kita untuk capacity building dengan rekrutmen orang lain. Kemudian kita minta diskusi atau studi banding ke tempat lain gitu kan. Justru inginnya ke depannya BPS itu menjadi tempat studi banding dari kampus-kampus atau dari NSO lainnya. Kita jadi tempat, jadi rujukan di situ gitu. Tentunya harus berubah karena ke sana, dan harusnya kita punya posisi yang jauh lebih kuat tawar untuk di nasional maupun internasional. Itu pengennya sih ke depan. Siap. Itu visi ke depannya STS ya Pak? BPS secara umum. Itu bukan karena open bidding ya sebenarnya. Ya bahasa. Karena itu 2024 doang. Oke, itu ada mau pesan terakhir kalau mahasiswa nonton ini Pak? Apa itu Pak? Bapak masih ngajar kan Pak? Masih. Jadi gini, kalau pesan terakhir untuk Pesan terakhir. jadi pesan gini mungkin.
ketika untuk mahasiswa, you are in the right place right now untuk belajar. Saat ini statistik itu data science itu udah banyak dibutuhkan, tidak hanya di BPS tapi juga di nasional, dan you are in the right place. Dan harapannya nanti mahasiswa terutama untuk terus continue untuk belajar, dan belajar tidak hanya dari BPS tapi juga di luar dari kampus, di luar dari BPS, karena knowledge-nya banyak. Dan harus berpikir bahwa kedepannya kita harus berpikiran tidak hanya statistik BPS saja, tapi adalah ekosistem statistik nasional harus kita pikirkan. Karena kalau tidak ada pikiran ke situ, kita mikirnya masih silo. Silo nggak hanya, kita pikir silo itu nggak hanya mikir cuma silo di dalam BPS ya, tapi silo BPS sendiri dengan kementerian lain juga masih dipikirkan. Data itu nggak boleh diakses. Nah, kalau kita berpikir bahwa ekosistem statistik nasional menjadi penting, jadi berpikirnya nggak cuma BPS juga, tapi secara umum. Itu sih pengen. Tiba-tiba deg-degan nih, waduh saya ini kerja di UML mau ngapain ini? Ini banyak banget aku jawabnya. Tapi ya itulah ya. Ya, banyak sih kerjaan yang dilakukan, tapi itu kan is going to be very fun lah. Jadi sangat menyenangkan belajar BPS. You are in the right place, right? Thank you Pak Setia, thank you Profesor Setia. Oke, terima kasih udah datang ke Sedap. Sampai ketemu lagi di podcast Sedap berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you.